Tabe selamat lingunalatai salam sewujud karena malempang Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Sri Eka Gayatri, NIM 1700045, Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Upanishad tentang Jiwatman dalam kitab Upanishad. Langsung saja kepada materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Atman. Atman merupakan percikan-percikan kecil dari Paramaatma, yaitu Sang Yang Widiwasa, yang berada dalam makhluk hidup, maupun itu manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan juga ada Atman. Atman adalah pusat segala fungsi jasmani dan rohani manusia. Kata Atman diambil dari kata an atau bernafas, yaitu nafas kehidupan. Atman berasal dari Brahman, bagaikan matahari dengan sinarnya. Brahman sebagai matahari dan Atman sebagai sinarnya yang terpancar memasuki dalam hidup semua makhluk. Atman dalam badan manusia disebut dengan Jiwatman atau jiwa, atau disebut juga dengan roh. Yaitu yang menghidupkan manusia. Jiwatman bersifat abadi atau kekal. Namun karena terpengaruh oleh badan manusia yang tersusun dari unsur panca mahabhuta, yang menyebabkan Atman tersebut bersifat maya. Jiwatman tidak mengetahui asal dan sifat yang sesungguhnya, sehingga keadaan itu disebut dengan avidya. Atman sebagai percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa tentunya memiliki hubungan yang erat dengan Brahman. Hubungan Atman dan Brahman ini dapat dilihat dari beberapa petikan sloka Weda, antara lain ini dalam kitab Kata Upanishad. Dia yang tunggal, itulah penguasa semuanya. Atma yang esa itu menjadikan dirinya tampak jamak. Ia yang arif menyadari dia bersemayam dalam jiwa, memperoleh sukacita, kekekalan, bukan yang lainnya. Itu merupakan kutipan dari Kata Upanishad, bahwa ia mengatakan di situ bahwa Atma itu tunggal, itulah penguasa semuanya. Dari petikan mantra Upanishad tadi, maka dapat ditarik garis besarnya bahwa disebut Atman, ia adalah Brahman. Brahman Atman Aikyam, artinya Brahman adalah asas alam semesta, sedangkan Atma adalah asas pribadi atau individu. Sang Yang Widi dapat diibaratkan sebagai matahari dan Atman sebagai sinar-sinarnya yang terpancar merasuki dalam hidup semua makhluk hidup. Istilah Brahman sendiri berasal dari akar kata Brah, yang berarti menjadi besar atau kuat. Kata Brahman juga berarti roh, impersonal, keberadaan seseorang atau roh universal, tunggal. Keberadaan diri yang mutlak, yang abadi. Atman merupakan prinsip kesadaran pribadi yang dalam Mandukya Upanishad diistilah dengan 4 kaki.
Selanjutnya, konsep Atman dalam pandangan Upanishad. Di sini Sri Sankara menganggap Atman dari akar kata yang berarti untuk memperoleh, menyantap atau menikmati, atau berada pada segalanya. Atman adalah asas dari hidupnya manusia. Jiwa yang mengisi wujudnya, nafasnya, prana, budi, prajna, dan berada di atasnya. Atman adalah yang tertinggal sesudah segala sesuatunya dilahirkan. Ada unsur yang tiada dilahirkan, dan karena itu abadi pada manusia, yang jangan dicampur adukan dengan tubuh yang hidup, pikiran, dan kecerdasan. Ini bukanlah Atman, tetapi bentuknya. Atman kita sesungguhnya adalah keberadaan yang sejati, kesadaran sendiri dan tiada sifatnya oleh bentuk pikiran maupun kecerdasan. Bila kita mencampakkan Atman dari semua kejadian-kejadian di luar, maka muncullah dari kedalaman yang jauh dari suatu pengalaman rahasia dan mengasihkan, aneh dan agung. Ini adalah keajaiban dari pengetahuan Atman atau Jnana. Seperti itu pula dalam hubungannya dengan alam semesta, yang nyata adalah Brahman, sedangkan nama dan bentuk hanyalah permainan dari perwujudan. Demikian pula lah ego pada setiap individu adalah keragaman pengungkapan diri Atman semesta yang esa. Nah, Brahman yang abadi, sunyi, dan di dalam yang mengendalikan serta menggiatkan alam semesta. Nah, Atman adalah yang nyata dan merupakan kenyataan pokok yang mendasari kekuatan yang sadar dari individu. Tempat berpijak yang paling dalam dari jiwa manusia ada kedalaman akhir dari hidup kita di bawah kesadaran, berpikir, dan berkemauan. Nah, Atman adalah supra kenyataan dari jiwa, dari ego individu. Itu merupakan konsep Atman dalam kitab Upanishad. Menjadi Atman sangat penting dalam kehidupan semua makhluk hidup. Atman yang membuat manusia itu hidup atau makhluk hidup itu menjadi hidup, karena Atman masuk ke dalam badan kasar manusia sehingga manusia bisa hidup di dalam dunia. Atman itu juga merupakan percikan kecil dari ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi kita manusia ini merupakan percikan kecil. Nah, jadi setiap manusia itu atau makhluk hidup itu ada Tuhan yang bersemayam dalam diri kita. Seperti yang ada di dalam ajaran agama Hindu yang disebut dengan Triguna, manusia memiliki 3 sifat: Satwam, Rajas, Tamas. Satwam ini merupakan sifat Tuhan, artinya sifat kebijaksanaan. Nah, jadi Atman yang percikan Tuhan ini merupakan Satwam. Nah, manusia juga memiliki sifat Rajas, memiliki sifat yang Tamas atau Tamak. Mungkin sekian dari presentasi dari saya tentang Jiwatman atau Atman dalam kitab Upanishad. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Sahi.